Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prosedur pelunasan KPR. Apa saja yang dibahas, yakni syarat-syarat apa saja yang perlu dipersiapkan, perhitungan total dari pelunasan itu sendiri. Jadi kawan-kawan nanti bisa memperkirakan nih, dana yang harus disiapkan dalam pelunasan KPR berapa sih? Terus berkas-berkas apa saja yang didapat setelah kawan-kawan melunasi KPR di bank. Oke, lanjut. Ini yang pertama, syarat-syarat yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama adalah KTP asli dan fotokopi, KK asli dan fotokopi, rekening buku tabungan yang kawan-kawan punya di saat membuka KPR, materai 6.000 3 buah, serta uang tunai untuk pelunasan. Tentu saja kita harus mempersiapkan uang tunai ya. Oke, yang pertama prosedurnya kita mendatangi bank, di mana kita membuka KPR sih ya lebih mudahnya. Terus kita meminta bantuan security untuk diarahkan ke customer service di bagian pelunasan KPR. Jadi pelunasan KPR itu ada gerai khususnya, seperti itu, loket khususnya. Sekaligus di situ juga kawan-kawan meminta nomor antrian untuk ke loket tersebut ya. Dan ini yang lebih penting, uang yang perlu dipersiapkan, kawan-kawan ini bisa memperkirakan sendiri loh ya. Di sini kita akan membahas itu. Yang paling penting ini sih. Jadi komponen-komponen apa saja sih yang untuk melunasi KPR itu, berapa jumlah bunganya, berapa penaltinya, seperti itu. Nah, gitu ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi secara garis besar ada 3 komponen dari pelunasan KPR. Yang pertama pokok hutang, yang kedua bunga berjalan, yang ketiga penalti untuk pelunasan dipercepat. Nah, ini pokok hutang. Nah, ini pokok hutang itu kita harus tahu dulu nih pokok hutang kita tuh berapa sih. Nah, ini untuk contoh di KPR BTN itu, sisa pokok KPR itu bisa dicek di ATM terdekat. Ini kita tampilkan ya tutorialnya di suatu video. Maaf. Kita play. Kita lihat dulu ya. Nah, ini kita masukkan ATM-nya. Nah, ini kita lanjutkan. Pilih biasa. Masukkan PIN dari ATM kita. Transaksi lainnya, pembayaran. Ini ada pilihan KPR. Transaksi siapa? Informasi KPR. Nah, di sini poin ini nih yang perlu dicermati, yakni kita memasukkan nomor rekening. Tapi nomor rekening ini bukan nomor rekening tabungan kita ya, tapi nomor rekening KPR kita. Jadi KPR itu mempunyai nomor rekening tersendiri. Nah, ini kawan-kawan bisa melihatnya di surat janjian waktu pertama kali kawan-kawan melakukan KPR. Itu ada surat perjanjiannya, di situ ada nomor rekeningnya. Kawan-kawan input, klik benar. Nah, kemudian ini nih tampilannya seperti ini kawan-kawan. Akan muncul sisa pokok kredit dari KPR kawan-kawan. Ini muncul ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua bunga berjalan. Formula dari bunga berjalan ini adalah bunga penuh 1 bulan ditambah bunga berjalan pada saat tanggal pelunasan. Seperti itu ya.
di sini studi kasusnya memakai nominal pokok pinjaman yang tadi ya. Jadi 115.301.178 rupiah. Kita pakai pokok studi kasusnya pokok pinjamannya sekian. Suku bunga 13,25% itu dari mana? Nah, itu kawan-kawan bisa melihatnya juga di surat perjanjian kawan-kawan tadi itu. Nah, atau bisa juga mengkonfirmasi ke banknya berapa sih suku bunga pada saat ini, seperti itu. Nah, ini bisa dihitung ya, pokok bulanannya kita hitung, rumusnya ini ya, pokok pinjaman yakni 115 juta dikali bunga dalam setahun dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena kita hanya membayar pokok bulan 1 bulan penuhnya. Dan yang kedua, ini misal kita melunasinya itu tanggal 3 misalnya ya. Jadi bulan berjalannya sudah ada 2 hari dalam 1 bulan itu, jadi tanggal 1 dan tanggal 2. Jadi karena ada 2 hari itu, kita hitung secara koefisien cuma 2 hari saja. Jadi rumusnya pokok bulanan 1 bulan 1.200.000 itu dikali 2 hari per 30 hari dalam 1 bulan, ketemu 84.800 rupiah. Jadi total bunga berjalannya adalah 1.357.991 rupiah. Oke, yang selanjutnya adalah penalti. Nah, penalti ini juga kawan-kawan bisa mengeceknya di surat perjanjian kredit ya, yang kawan-kawan terima 1 atau 2 lembar gitu. Di sini penalti pelunasan dipercepat, di sini kalau di sini contoh studi kasusnya yakni 1% dari sisa pokok kredit. Jadi kita hitung saja, jadi sisa pokok kredit dikali 1% yakni ketemu 1.153.011 rupiah. Oke, jadi komponen total dari pelunasan KPR dari studi kasus tadi adalah ini ya, materialnya di sini komponennya pokok hutang, bunga berjalan plus penalti. Totalnya yakni 117.812.180 rupiah. Ini angka sebagai pegangan kawan-kawan nih. Oh, ketika saya mau membayar, paling tidak saya harus mempersiapkan sekian juta. Namun perlu dicatat, angka ini tidak akan sama persis dengan yang akan dihitung di bank. Tapi angka ini sebagai perkiraan. Dan perkiraan ini sama nanti aktual di bank itu dekat sekali lah. Plus minusnya sangat dekat sekali, tidak jauh-jauh amat. Karena bank itu memiliki komponen-komponen khusus yang dia miliki sendiri. Nah, mari kita bandingkan ya. Nah, ini setelah kita bandingkan dari hitungan kita yang tadi dengan rumus sederhana tadi, hasilnya mirip ya, ini 117.800.000, ini juga 117.800.000, 68, jarak sekitar 40.000 lah ya dari perhitungan kita. Nah, ini jadi kawan-kawan nanti bisa menghitung sendiri dengan hitungan ini ya, yang lebih mudah. Nah, insya Allah hasilnya tuh dekat lah dengan apa yang akan dipaparkan oleh bank kalau ini memakai anuitas, KPR anuitas, seperti itu. Kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui nominal yang harus dibayar, nanti di loket pelunasan tadi memberikan surat perintah untuk membayar, ini bayar ke teller bank. Jadi bisa dipersiapkan dulu saldo dari rekening kawan-kawan, bisa langsung disetorkan ke rekening bank tersebut. Jadi nanti ketika membayar tinggal langsung memotong atau memindahkan buku dari rekening yang sama dengan KPR-nya. Jadi kita nggak usah perlu membawa uang cash. Jadi kita siapkan saja di rekening bank yang sesuai dengan KPR kita. Setelah kita membayar ke KPR, kita kembali lagi ke pelunasan. Nah, di sini kita akan dijelaskan
bahwa dalam kita sudah lunas dan siap untuk menerima dokumen-dokumennya. Nah, dokumen-dokumen itu bisa diberikan H+3. Ini ya berbeda-beda mungkin ya dari bank satu ke bank lainnya. Ini contoh saja di bank BTN dia mensyaratkan H+3 setelah hari pelunasan. Oh ya, ketika mau mengambil dokumen-dokumen, kita itu tidak boleh lebih dari 30 hari, karena kalau kita lebih dari 30 dalam mengambil dokumennya, kita akan kena charge. Nah, charge penyimpanan istilahnya. Terus yang kedua, ketika kita mau mengambil dokumen-dokumen, ada satu lagi dokumen yang itu dokumennya kita minta sendiri dan itu berbayar. Apa itu? Itu adalah surat permohonan roya. Nanti kita jelaskan ya. Jadi kawan-kawan nanti mempersiapkan uang cash lagi. Kalau dari BTN itu kemarin mensyaratkannya, contohnya itu 350.000 untuk pembikinan surat permohonan roya. Nah, ini dokumen-dokumen yang didapat. Dokumen yang didapat ini yang pertama ada sertifikat HGB atau SHM. Nah, ini sertifikat guna bangunan maupun SHM. Yang kedua IMB, yang kedua surat perjanjian kredit yang lengkap ya. Kalau kita kan kemarin dapatnya cuma 1 atau 2 lembar. Nah, ini perjanjian kreditnya lengkap ya. Ada akta jual beli, terus ada akta kuasa menjual. Nah, ini kayak seperti yang dibikin oleh notaris ya, hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan gitu. Terus ada akta pemberian hak tanggungan, terus sertifikat hak tanggungan seperti itu. Nah, ini dalam satu dokumen ini. Dalam satu dokumen nanti kita ini fungsinya hak tanggungan itu adalah jadi rumah kita itu masih ditanggungan ke bank tersebut. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan apa yang dimaksud dengan roya. Nah, ini setelah kita mendapatkan dokumen-dokumen tersebut tadi, ada yang harus kita lakukan lagi apa itu? Nah, ini yang tadi saya utarakan sebelumnya ya. Kita meminta surat keterangan lunas dan permohonan roya dari bank. Nah, ini yang berbayar nih, ini berbayar. Kalau di bank BTN waktu itu dipersyaratkan dengan membayar 350.000. Tapi nggak tahu untuk bank-bank yang lain atau gratis atau seperti apa. Untuk yang kedua, yang pertama ini tujuannya untuk menghapus roya. Apa itu roya? Roya itu adalah, jadi di surat sertifikat itu masih dijaminkan sebagai jaminan kredit ke bank. Nah, di situ di sertifikat itu berarti masih terblokir itu. Belum 100% milik kita seperti itu. Nanti akan kita jelaskan di konten selanjutnya. Dan yang kedua adalah rekening koran 1 tahun terakhir sampai saldo 0. Nah, ini fungsinya untuk merefund asuransi. Ternyata ketika kawan-kawan melakukan KPR itu ada asuransinya, dan ketika kita melakukan pelunasan dipercepat, asuransi itu ternyata bisa di-refund. Dan ini juga akan kita bahas di konten selanjutnya. Nah, ini dia pengurusan selanjutnya adalah pengurusan roya dan pengurusan refund asuransi. Ini akan kita jelaskan di konten berikutnya ya. Oke, sekian dulu mengenai pelunasan KPR dipercepat. Apabila konten ini tidak bermanfaat, bisa bantu like, share, maupun komen untuk mendukung, memberi semangat saya untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.